Waalaikumsalam. Oh, Mita. Oh, silakan masuk. Ya, silakan duduk, Nak. Oh iya. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Iya. Tadi pelajaran apa sebelum datang ke sini? Tadi pelajaran IPA diajarkan oleh Ibu Adina atau biasanya sering kami panggil dengan Ibu AM. Kebetulan tadi kami disuruh untuk kerja kelompok, mengerjakan soal, dan kami juga disuruh setelah mengerjakan pekerjaan itu kami mempresentasikan hasil diskusi kami di depan kelas kami. Oh iya. Bagaimana dengan pelajarannya tadi? Pelajarannya tadi itu sangat menyenangkan, Bu, karena saya dan teman-teman saya mampu dan baik dalam bekerja sama dan saling bertukar pendapat. Dan saat presentasi kami juga bagus dan akhirnya kami mendapatkan nilai yang bagus juga, Bu. Iya, baiklah. Syukurlah ya. Nampaknya kamu ada keperluan ya dengan ibu. Iya, Bu, saya ingin konseling, Bu, karena ada sesuatu yang membuat ganjil di hati saya. Oh, iya. Senang sekali kedatangan kamu ke sini, Mita. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti konselingnya karena baru akhir-akhir ini saja saya memiliki masalah, dan baru akhir-akhir ini saja saya memiliki masalah yang membuat saya cukup sedih, Bu. Iya, ya. Begini ya. Sebaiknya ibu jelaskan dulu tentang konseling ya. Konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada seorang konseli agar si konseli dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, konseli itu dilandasi azas-azas seperti azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Nah, azas kerahasiaan menjamin mutu semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Nah, sebelumnya ibu akan memberitahu kamu tujuan dari konseling kita ini, yaitu agar kamu nantinya ya bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekolah kamu ya dan keluarga. Nah, nanti dari tujuan kita ini semoga nanti bisa tercapai ya, Nak ya. Nah, bagaimana? Kamu sudah paham? Begitu ya, Bu. Wah, iya, Bu, saya sudah paham, dan sekarang saya sudah mengerti tentang konseling. Oke. Nah, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu lebih kurang 30 sampai 45 menit. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memakan waktu yang ada. Nah, jika pertemuan pertama ini masalahmu belum selesai, maka kita akan membuat perjanjian pertemuan berikutnya. Oh, saya setuju, Bu. Baiklah, bisa coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini? Sebenarnya tidak begitu baik. Aku merasa frustasi dan kesal karena orang tuaku selalu menyebutkan aku dengan kakakku.
Memang kakakku itu cukup baik dan memiliki kelebihan. Pada saat ada perlombaan, kakak saya mengikuti perlombaan itu, mau itu perlombaan antar kecamatan, antar desa, antar kota, ataupun antar kabupaten. Kakak saya selalu menang, selalu mendapatkan penghargaan. Jadi orang tua saya bangga pada kakak saya. Tapi itu tidak dengan saya. Begitu juga ketika membersihkan rumah, kakak saya itu lebih rajin dan juga lebih rapi, Bu. Makanya orang tua saya selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak saya. Dan kakak saya itu juga dibilang cukup besar, berisi, kuat, dan juga kakak saya itu anaknya aktif. Tapi kalau saya itu badannya kecil, kurang aktif, dan juga kurang kuat juga, Bu. Iya, itu pasti sulit ya. Bisa ceritakan lebih lanjut tentang bagaimana perbandingan itu bisa mempengaruhi perasaan dan kehidupan sehari-harimu? Ya, Bu. Jadi orang tua saya selalu mengatakan seperti kakakmu bisa lebih baik di sekolah, atau mengatakan seperti kenapa kamu tidak bisa sebaik kakakmu saat di dalam pelajaran olahraga. Seringkali aku merasa seperti tidak bisa memenuhi harapan mereka. Orang tua saya mengatakan seperti itu dan membuat mental saya hancur. Saya jadi sering merasa tersisihkan. Saya juga sering jadi menyendiri, kurangnya pergaulan, dan juga kurang akrab juga dengan teman-teman. Jadi saat di sekolah, saat istirahat, saya juga main sendiri. Oh iya, oke, baiklah. Kalau boleh aku tahu, kenapa orang tuamu sampai berkata begitu? Mungkin orang tua mengatakan seperti itu karena mereka melihat saya yang kurang mampu, kurang rajin, atau yang lain-lain gitu, Bu. Nah, di sini ya, mungkin saja perbandingan semacam itu bisa menimbulkan tekanan yang besar. Kemungkinan di sini kalau misalnya kamu itu bisa lebih berfokus pada seperti apa yang diperbuat oleh kakakmu, kemungkinan orang tuamu tidak membanding-bandingkan kamu. Nah, di sini ada baiknya kalau kamu itu terlebih dahulu mencoba untuk melihat kelebihan kamu dulu, apakah kelebihan kamu itu ada tidak seperti yang kakak kamu punya. Itu yang dimaksud. Nanti kalau boleh ibu tahu, apakah juga orang tuamu mengatakan hal demikian kepada adikmu? Seperti yang saya lihat dan saya dengar, orang tua saya juga mengatakan seperti itu kepada adik saya. Dia mengatakan dan memaksakan adik saya agar bisa seperti kakak yang pertama, Bu. Harus seperti kakak saya itu, harus pintar, harus rajin, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kalau boleh ibu tahu, bagaimana kalau kehidupanmu sehari-hari, apakah kamu misalnya mungkin kakak kamu kan orangnya lebih gesit, lebih ligat begitu, atau mungkin kekurangan itu bisa kamu lihat dari kakakmu dulu. Nanti kemungkinan kamu
bisa meniru atau mencontoh apa yang kakak kamu buat gitu, apa yang kakak perbuat. Coba ceritakan lebih lanjut bagaimana sesungguhnya yang dikatakan oleh orang tuamu. Yang dikatakan orang tua saya, kakak saya itu merupakan anak yang bisa membanggakan orang tua. Tidak seperti saya dan adik saya yang kerjanya hanya menyusahkan saja dan tidak memiliki prestasi. Saya juga tahu Bu, kalau kakak saya itu memang memiliki prestasi, di setiap perlombaan dia menang. Kakak saya itu lebih unggul dari segi apapun. Jadi hal itu yang membuat ibu saya membandingkan saya dengan kakak saya. Oke, mungkin coba dulu kamu mengikuti apa yang diperbuat oleh kakakmu. Misalnya kalau seperti yang dikatakan orang tua kamu bahwa kakak kamu itu lebih baik daripada kamu, misalnya contohnya bagaimana dengan kalau kamu bangun pagi atau persiapan kamu belajar, itu bagaimana kira-kira itu nak? Kalau bangun pagi saya Bu, biasanya kalau pagi-pagi itu bangun jam 4 sebelum berangkat sekolah. Saya memberes-bereskan kamar saya dulu, lalu membantu ibu saya memasak dan membantu ibu saya untuk membereskan rumah. Dan di saat saya ingin memulai pelajaran, saya harus memperhatikan beberapa hal seperti tempat yang nyaman untuk belajar, tidak membagi-bagi waktu, dan juga tidak memikirkan hal yang lain Bu yang keluar dari pelajaran. Iya ya. Ibu sepertinya masih kurang paham apa yang baru kamu jelaskan itu. Bisa dijelaskan lebih dalam lagi nak? Jadi gini, tadi kan ibu menanya saya gimana saya saat bangun pagi dan bagaimana saya saat memulai pelajaran. Di saat mau bangun pagi, saya itu biasanya cepat bangun. Dan di saat itu saya membantu orang tua saya seperti memasak, menyapu rumah atau mencuci piring. Dan sedangkan saat saya ingin memulai pelajaran, sebelum memulainya saya memperhatikan beberapa hal seperti tempat yang nyaman untuk belajar, kan itu juga mempengaruhi pelajaran. Kemudian membuat waktu kayak skala prioritas gitu. Kemudian saya kalau mau belajar itu tidak memikirkan hal lain di luar pelajaran. Iya, oke nak ya. Ini berarti kalau misalnya orang tua kamu sering membandingkan kamu itu berarti kita harus mengidentifikasi apa yang ada yang terjadi kekurangan pada diri kita terlebih dahulu kan. Dari kamu mengatakan tadi, dari cerita-cerita kamu tadi itu kan berarti yang kakak kamu lebih baik dari situ daripada kamu kan. Ya, yang pertama-tama kita sebaiknya kita harus seperti yang ibu katakan tadi, kita mengidentifikasi kita harus mengubah dulu cara berpikir kita kan. Nah, kemungkinan saja nanti kita bisa memperbaiki semuanya menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya kalau boleh tahu kakak kamu bagaimana dia kehidupan sehari-harinya, makanya sampai orang tua bisa menganggap kakak kamu itu lebih baik daripada kamu. Jadi ini Bu, kakak saya kehidupan sehari-harinya kalau saya lihat cukup bagus. Kakak saya itu orangnya ramah dan juga sangat aktif serta sangat disenangi oleh masyarakat.
Kakak saya juga termasuk orang yang penyabar. Ketika orang tua saya membandingkan saya dengan kakak saya itu, setelah orang tua membandingkan saya, kakak saya itu menenangkan saya dan mencoba untuk memberi motivasi agar saya bisa lebih maju, Bu. Iya. Jadi begini ya nak ya, kamu dari orang tuamu yang membandingkan kakak kamu yang lebih baik daripada kamu itu, bagaimana menurutmu? Berarti di sini kamu kita pasti punya kekurangan gitu ya yang sangat menonjol dilihat oleh sama orang tua. Nah, menurut kamu apa kira-kira yang harus diperbaiki dari diri kamu agar kamu bisa sama baiknya dengan kakak kamu? Yang diperbaiki dari diri saya, menurut saya itu salah satunya kepercayaan diri, Bu. Selain kepercayaan diri, ada juga keberanian. Dan juga saya harus bisa merubah sifat saya yang dari malas menjadi rajin, dan dari yang malu-malu menjadi berani. Dan yang terpenting yaitu jangan mudah untuk berputus asa. Iya, dari sini dari niat kamu adalah niat yang baik. Semoga nanti pikiran-pikiran negatif kamu tentang orang tua kamu itu bisa menjadi pikiran yang lebih positif, yang realistis ya. Kamu tidak lagi berpikir tentang kakak kamu yang lebih baik dari kamu, karena kamu tadi mengatakan kamu harus merubahnya terlebih dahulu, begitu kan? Ya, pertama-tama itu kamu harus mengidentifikasi ya dari segala kekurangan kamu agar bisa jadi seperti kakakmu. Penilaian dari orang tuamu kepada kamu kan? Nah, di sini kamu tadi telah mengatakan bahwa kamu akan merubahnya dengan beberapa hal, begitu tadi kan? Nah, menurut kamu kira-kira yang paling pertama sekali yang harus kamu ubah untuk menuju ke arah yang lebih baik itu kira-kira apa itu, Nak? Yang pertama kali saya ubah itu pola pikir dan juga sikap. Contohnya kira-kira pola pikir ini dan sikap ini kira-kira bagaimana itu? Nah, contohnya Bu, ketika orang tua saya membandingkan saya dengan kakak saya, situ saya berpikir bahwa aku kurang cukup baik menurut orang tua saya. Jadi saya harus bisa membuat saya lebih dari kakak saya. Kalau boleh ibu tahu, dari sini nanti kamu kan akan mencoba mengganti pikiran tadi kan menjadi pikiran yang realistis itu kan. Nah, misalnya kita bisa mencoba mengidentifikasi pencapaianmu dan kekuatan yang unik yang kamu miliki, demikian kan? Nah, kira-kira apakah ada yang menjadi penghambat dalam pikiran kamu sehingga kamu misalnya tidak sebaik kakakmu? Apakah ada hal-hal yang sangat mencolok yang menjadi penyebab kamu tidak sebaik kakakmu? Kira-kira begitu. Apakah ada? Mungkin saya memang tidak memiliki kelebihan apapun, Bu. Makanya orang tua saya selalu membandingkan saya dengan kakak saya, Bu. Karena saya
menurut orang tua saya tidak memiliki kelebihan. Oh, nah sini kamu merasa kamu tidak punya kelebihan. Nah, sesungguhnya mungkin kamu itu belum, seperti saya katakan tadi, kamu belum menelusuri secara pribadi sesuatu yang menjadi keunikan dirimu, begitu kan? Nah, bisa kamu ceritakan kepada ibu sesuatu hal yang bisa menjadi unsur dalam dirimu? Saya rasa saya tidak punya, Bu, karena saya memang tidak memiliki kelebihan apapun. Ya. Bagaimana kalau dalam hal belajar? Apakah ada pelajaran yang kamu sukai? Ada, Bu. Saya menyukai pelajaran matematika. Kebetulan orang tua saya memiliki warung. Orang tua saya itu pedagang. Jadi saya sering membantu orang tua saya untuk menjaga warung, dan juga saya sering menjuali dan melayani pembeli. Nah, di saat itu saya lebih sering menghitung-hitung jumlah barang yang dibeli pembeli dan menghitung sisa kembalian pembeli. Itu termasuk matematika. Makanya saya sangat suka dengan matematika, karena menurut saya matematika itu pelajaran yang menyenangkan, Bu, dan membuat otak berpikir keras. Jadi kelihatannya kamu memang seorang anak yang berpotensi. Lalu bolehkah ibu tahu apa sesungguhnya penyebab orang tua kamu selalu membandingkan kamu dengan kakakmu? Kalau itu saya juga kurang tahu. Bisa jadi mungkin orang tua saya lebih melihat kakak saya daripada kami. Orang tua saya lebih melihat kelebihan kakak saya, tidak dengan kelebihan saya. Iya ya. Nah sekarang apakah sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kamu? Misalnya saya rasa itu hanya pikiran negatif kamu saja kan? Kemungkinan orang tuamu tidak bermaksud begitu. Tujuan orang tuamu sebetulnya menginginkan kamu bisa sama baiknya sama kakak kamu, kan begitu kan? Nah, ada baiknya kamu tidak usah terlalu memikirkan perbandingan tersebut. Karena kita lebih berfokus pada untuk perubahan pada dirimu. Nah, sekarang untuk kedepannya kamu ini maunya bagaimana ini agar bisa kamu sama dengan kakak kamu. Kedepannya ini bagaimana nih kira-kira menurut kamu? Kedepannya saya ingin berubah dan harus lebih rajin lagi, Bu, dan giat dalam belajar agar bisa sama seperti dengan kakak saya itu. Nah, terus selain menjadi lebih giat, saya juga akan mencoba untuk menjadi orang yang percaya diri dan mencoba untuk menjadi anak yang lebih berani lagi. Begitu ya. Memang kalau misalnya kamu melakukan komunikasi yang baik ya dengan kakakmu atau dengan orang tua kamu, kemungkinan besar kita bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiranmu ya. Dan kamu jangan selalu menganggap orang tuamu membanding-bandingkan kamu. Nah, sekarang dengan yang akan
menjadi merubah pada dirimu sendiri. Kalau boleh ibu tahu, kapan ini bisa ibu harapkan kamu bisa mulai dari kapan ini kamu bisa menghilangkan pikiran negatifmu dan kamu menuju ke arah yang lebih baik. Misalnya kemungkinan kamu lebih baik dari kakakmu, contohnya nantinya orang tua tidak membandingkan kamu lagi, begitu kan? Nah, coba dulu dari segi apa tadi kamu bilang orang tuamu membandingkan kamu dengan kakakmu? Dari segi ilmu mungkin Bu. Oh, dari segi ilmu ya. Nah, coba ceritakan itu seperti apa itu kalau orang tuamu membandingkan kamu dari segi ilmu? Karena tadi kan kamu bilang nilaimu tinggi-tinggi, tapi kok masih bisa lebih tinggi? Mungkin kakakmu lebih tinggi gitu ya? Iya Bu, apalagi kan kakak saya sering mengikuti perlombaan. Jadi di saat di perlombaan itu kakak saya selalu menang Bu dan mendapatkan penghargaan. Sedangkan saya masih jarang Bu mengikuti perlombaan seperti kakak saya itu. Makanya ibu saya berpikir bahwa saya itu tidak mempunyai kelebihan apa-apa Bu. Nah, kalau kakak kamu selalu memenangkan perlombaan, berarti di sini untuk merubah diri kita, kira-kira apa yang harus kamu perbuat untuk bisa meraih seperti apa yang diraih oleh kakak kamu? Bisa diceritakan nak? Kalau saya ingin seperti kakak saya dan meraihnya seperti kakak saya, berarti saya harus belajar dengan lebih giat lagi Bu, dan pikiran saya pun harus lebih jernih Bu, dan selalu berpikir positif, berpikir hal-hal yang baik. Mungkin dengan kamu juga banyak berlatih, begitu kan? Mungkin kamu bisa banyak berlatih, kamu bisa meraih seperti apa yang kamu raih, begitu kan? Kira-kira begitu kan maksud kamu? Apa ya? Ya. Nah, mudah-mudahan ya kalau kamu bisa nanti memperbaiki diri, ya kan? Kedepannya kamu bisa meraih apa yang seperti kakak kamu raih. Nanti orang tua kita pun jadi senang melihat kita demikian, begitu kan? Apakah begitu yang kamu maksud? Iya Bu. Nah, sekarang kamu memang ya pasti bisa merubah semuanya situasi tersebut dengan menjadi lebih baik. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang setelah kita membahas ini? Perasaan saya Bu menjadi lebih lega sejujurnya. Saya juga merasa lebih senang, dan juga pikiran saya dan beban saya makin berkurang Bu. Jadi kayak lebih fresh gitu lah Bu. Iya, oke. Jelas sangat baik ya. Proses itu butuh waktu. Nanti lambat-lambat laun kan dari niat kamu, ibu melihat kamu pasti bisa menjadi seperti kakak kamu, dan orang tua kita tidak membanding-bandingkan kita lagi. Ya, berarti kamu seperti yang kamu katakan tadi, kamu harus merubah diri, harus banyak berlatih, begitu bukan? Ya. Baiklah, konseling hari ini ibu rasa sudah cukup sampai di sini ya. Kamu bisa kembali ke kelas kamu. Kita lanjutkan di depan. Ibu mengucapkan terima kasih kamu sudah datang ke sini ke tempat ibu. Terima kasih untuk konseling hari ini ya. Iya Bu, sama-sama. Semoga dengan konseling ini saya menjadi lebih baik dan juga lebih bagus lagi ke depannya. Iya nak, oke ya.
yang sabar ya nak ya. Semoga semua apa yang kamu inginkan, perubahan-perubahan itu ya semoga menjadi yang lebih baik ke depannya. Demikian ya nak ya. Saya tutup dengan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kelas.